Selanjutnya adalah shipping and transportation ya. Jadi proses shipping itu dimulai ya ketika kita membuat delivery dokumen untuk sales order ya. Jadi dari pre-dokumen ini akan mengatur ya, kemudian juga akan memonitor beberapa subproses terkait shipping seperti picking, packing, dan juga post good issue ya. Shipping dan transportation ini juga merupakan titik integrasi ya antara material manajemen dan juga finance ya. Karena ketika delivery itu kan ada picking ya, pengambilan barang dari gudang ya. Kemudian ada good issue ya, barang itu keluar sehingga akan mengupdate ya stok yang ada di material manajemen ya. Dan juga akan mengupdate value yang ada di finance ya. Jadi ini adalah titik integrasi modul SD ya dengan modul material manajemen dan juga modul finance ya. Nah, proses shipping ini ya bisa bentuknya order combination. Jadi beberapa order, satu delivery. Atau partial delivery. Satu sales order ya dikirim secara bertahap. Atau complete delivery ya. Jadi satu sales order dikirim sekaligus ya dalam satu delivery. Delivery creation ya. Kemudian ketika delivery akan mengecek ya order dan material untuk menentukan ya terkait kelengkapan dari dokumen tersebut ya. Termasuk juga misalnya mengecek apakah ketersediaan materialnya. Kemudian juga kalau perdagangan internasional ya, mengkonfirmasi kebutuhan terkait misalnya ekspor impor ya. Dan juga menghitung berat total atau volume ya. Jadi ini dilakukan ketika buat delivery ya. Nah, ini kan delivery creation ya. Membuat packing proposal, menghitung berat, volume, mengecek jadwal ya. Kemudian pertimbangkan pengiriman secara bertahap ya. Kemudian mengupdate rute. Kemudian menentukan lokasi picking ya, jadi pengambilan barangnya di mana ini di gudang. Kemudian update sales order, dan sales order itu kan diupdate status dari delivery-nya. Kemudian menentukan batch-nya ya. Kemudian melakukan pengecekan kualitas, jadi dicek barangnya. Kalau memang ini diperlukan ya. Kemudian setelah itu mengupdate kembali sales order. Delivery dokumen ya. Delivery dokumen ini ya, ini akan menginisiasi proses delivery ya. Dan akan mengontrol mekanisme aktivitas berikutnya ya. Jadi dengan dibuatnya delivery dokumen ini ya, ini akan menjalankan mekanisme kontrol ya untuk proses berikutnya ya, seperti picking, packing ya, loading, kemudian post good issue. Nah, jadi ketika dibikin delivery dokumen ya, kan picking ya, ambil barang, ke packing, di pack kan ya, kemudian loading dimasukkan ya, dimasukkan ke sarana ataupun transportasinya ya, seperti apa. Untuk di loadingnya itu dimasukkan ke berdasarkan material group nanti ya, dikirim untuk pengirimannya bagaimana gitu. Kemudian posting good issue sudah itu keluarnya barang dari gudang ya. Kemudian perubahan misalnya bisa dilakukan ya, baik itu produknya apa, kuantitinya apa di delivery dokumen ya. Nah, berikutnya adalah picking ya. Picking ini ya berdasarkan dari delivery ya, jadi sudah delivery ini kan picking ya, ngambil barang dari gudang. Kemudian kapan misalnya barang itu diambil ya. Kemudian juga akan menentukan otomatis lokasinya di mana ya. Kemudian serial number, lot number tracking ya, dan batch management. Ya, kemudian juga integrated dengan warehouse management ya.
Ya, karena ini kita kan mengambil barang di gudang ya. Nah, gudang itu ada sistem lagi ya, ada modul tersendiri ya. Itu modul warehouse management. Bahkan ada aplikasi tersendiri sebenarnya di SAP itu ya. Istilahnya extended warehouse management ya. Itu ada melengkapi aplikasi dari ya, material management. Itu ada aplikasi tersendiri. Ini picking ya, jadi pengambilan barang dari gudang. Loading and packing ya. Nah, kemudian diidentifikasikan ya packaging yang digunakan itu seperti apa ya bentuknya ya. Kemudian mengidentifikasi, mengupdate ya akun ya terkait dengan packaging yang dikembalikan, misalnya dikirim pakai palet ya. Nah, paletnya itu kan harus dikembalikan misalnya. Kemudian penyelusuran ya. Jadi akan dicek misalnya paket-paketnya produk itu berdasarkan nanti kontainer, kan dari packing ini kan nanti dikelompokkan ya berdasarkan misalnya dikirim ya berdasarkan sarana transportnya atau berdasarkan kontainernya gitu kan. Kemudian mengecek ya berat atau volume batasannya. Ya, jadi kalau misalnya volume berlebihan, beratnya berlebihan kan. Kemudian semua item yang dipaketkan ini ya diarahkan, disesuaikan dengan sarana transportasi yang digunakan ya. Nah, ini bisa diatur di modul SD ya ketika aktivitas loading and packing. Nah, berikutnya good issue ya. Nah, jadi good issue ini bisa dilihat dari aspek legalnya itu ya, bahwa ini sudah ada perubahan kepemilikan dari produk ya, jadi sudah menjadi tanggung jawab customer atau bisa jadi tanggung jawab transporternya gitu. Ketika good issue ya, karena sudah keluar dari gudang kita ya. Kemudian akan mengurangi inventory ya. Kemudian akan menghitung ya cost of goods sold ya, COGS-nya. Mengupdate GL account ya. Jadi karena barang sudah keluar itu kan akan diupdate ya secara quantity. Jadi akun stoknya berkurang ya. Kemudian akan mengupdate misalnya akun GRIR gitu kan, good issue invoice gitu kan, invoice. Kemudian akhir dari proses shipping ya, dan akan mengupdate status dari shipping dokumen. Jadi akhir dari proses shipping itu adalah good issue ya. Baik, berikutnya adalah billing ya. Nah, sebelum membahas billing, silakan kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait aktivitas shipping ya.